Untuk mengawali halal bihalal pada siang hari ini, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudara kita Mustaqim dan Novita. Ayat Al-Quran yang akan dibacakan adalah surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13. Untuk saudara Mustaqim dan Novita, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Yang terhormat, perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit Panti Malang, Bapak Karso, Wakil Direktur Rumah Sakit Panti Malang, Dr. Cecilia, segenap direksi Rumah Sakit Panti Malang, Kepala Ruangan, Kepala Instansi, Kepala Unit Rumah Sakit Panti Malang, Bapak Ustadz Zainur Rosidin, serta para hadirin, teman-teman yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Dan anugerah itu sungguh memampukan kita semua juga untuk bisa ikut memaafkan dan mengampuni orang lain. Benar demikian ya? Nah, maka menjadi harapan saya juga bahwa halal bihalal ini tidak berhenti sampai di sini, tidak berhenti setelah acara selesai kemudian kita masuk lagi ke unit kita masing-masing, bekerja masing-masing tetapi lupa dengan teman yang lain. Kami berharap semua nilai baik, semua perjuangan yang sudah dilakukan selama masa puasa yang sudah kita lalui dengan begitu penuh perjuangan bisa kita pelihara dan kita pertahankan. Kemenangan itu mari kita teruskan dari hari ke hari sampai mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Ya. Tuku iwak neng pasar Baturetno, ditampung karung songo kurang wadai. Ayo bareng-bareng podo diusahakno, rampung posone ojo rampung ibadai. Matur nuwun. Semua salah dunia
Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam suriaku bersujud. Ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku berlindung, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam suriaku bersujud. Kau membuatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam suriaku bersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nggak pakai mimbar karena saya pendek. Kelihatan leher. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ketua Pengurus Yayasan Panti Nirmala beserta staf dan jajaran, Bapak Ibu Wakil Direktur beserta jajaran direksi semua yang hadir yang saya hormati, Bapak Ibu dokter, karyawan, hadirin seluruhnya, keluarga besar Rumah Sakit Panti Nirmala yang saya banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita membaca doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah doa suratul Fatihah, keluarga besar Panti Nirmala, mulai dari Ketua Yayasan, pengurus, direktur dan jajaran direksi, seluruh dokter, karyawan dan keluarga kita di mana saja senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan barokah doa Fatihah kita yang hadir tetap diberi Allah tambahan umur rezeki yang barokah, bisa bertemu Ramadan di tahun-tahun mendatang. Yang masih sakit mudah-mudahan diberi Allah obat kesembuhan secepatnya. Terutama yang sakit-sakit asam Allah. Yang sumpah mudah-mudahan dihilangkan, diganti hati yang riang yang bahagia. Khusus Bapak Ibu yang sampai siang hari ini hutangnya masih banyak, belum bisa nyaur hutang. Mudah-mudahan dengan barokah silaturahim kita semua diberi Allah tambahan rezeki yang tidak terduga-duga, secepatnya bisa melunasi hutang kita semua. Amin Allahumma amin Allahumma ya Rabbal. Yang aminnya ngotot kelihatan banyak.
silaturahim halal bihalal. Halal bihalal itu artinya sama-sama mengikhlaskan. Apanya pasien yang dihalalkan? Yang dihalalkan, yang diikhlaskan omongan perbuatan yang salah. Jadi yang dihalalkan itu omongan perbuatan yang salah. Perkara hutang di koperasi tetap wajib dilunasi, nggak ikut dihalalkan. Lah silaturahim halal bihalal apa Pak? Silaturahim halal bihalal itu cinta kasih kita ini disambung bagaikan saudara sekandung, serahim, seayah, seibu. Kalau kita sudah sambung, kita diajak halal-halalan, maaf-maafan. Pertanyaan, kenapa Pak kok kita mengadakan silaturahim halal bihalal? Jawabnya karena ada 3 faktor. 1, tradisi. Nomor 2, sibuk. Yang nomor 3 dosa. Nomor 1, halal bihalal itu diadakan karena tradisinya orang Indonesia. Dulu yang menciptakan halal bihalal itu orang Islam. Tapi sekarang halal bihalal bukan miliknya umat Islam, miliknya bangsa dan rakyat seluruh Indonesia. Muslim, non-muslim, habis hari raya, mulai tingkat RT, tingkat RW, sampai Pak Presiden, semua mengadakan halal bihalal. Kenapa? Karena halal bihalal budayanya orang Indonesia. Kantor, toko, pabrik, pasar, hotel, rumah sakit, pondok pesantren, habis hari raya halal bihalal. 3 hari yang lalu saya diundang ceramah halal bihalal di dalam penjara. Yang diceramai siapa Pak Zen? Yang diceramai maling-maling. Ada sekitar 870 maling dikumpulkan di Masjid At-Taubah. Kemudian acara pengajian halal bihalal dimulai. Ada yang jadi MC. Saya lihat MC-nya maling. Kemudian ada yang baca ayat suci. Saya lihat yang baca sama penterjemah ayat suci maling. Kemudian ada sambutan-sambutan, yang memberikan kata sambutan maling. Sebelum saya ceramah ada musik religi, yang main piano, yang main organnya sama penyanyinya maling. Semua maling, cuma yang ceramah doang. Yang ceramah baik maling. Sampai-sampai saya pidato keliru. Keliru saya pidato, yang terhormat para maling. Loh ini loh membudaya, sampai penjara nggak ada halal bihalal. Kenapa? Karena tradisinya orang Indonesia. Kemarin seminggu yang lalu kita sudah banyak yang ketemu, sudah banyak yang salam-salaman, sudah banyak yang SMS-an. Tapi rasanya kalau nggak ngumpul-ngumpul bareng nggak enak. Kalau kita nggak ngumpul-ngumpul makan lontong, makan sate bareng nggak enak. Insya Allah nanti juga ada satenya. Insya Allah, insya Allah. Tapi yang delok ambu nih kayak gaon orang. Loh ini tradisinya orang Indonesia. Tapi ini tradisi yang bagus, wajib dilestarikan. Kata Bu Dokter tadi, ini kalau bisa jangan sekian, berkepanjangan sampai kita meninggal menghadap Allah. Allahumma. Karena kerukunan, bagus ajaran kerukunan. Yang nomor 2, kenapa kita mengadakan halal bihalal? Karena repot, faktor sibuk. Orang hidup zaman akhir ini masing-masing repot. Seseorang semakin mapan kedudukannya, seseorang semakin mapan kedudukannya, nilai kesibukan semakin tinggi dan orang itu sulit dicari. Saya ke rumah Pak Effendi belum tentu ketemu beliau. Pak Dokter ke rumah saya belum tentu ketemu saya. Kenapa? Karena masing-masing punya kerepotan. Saya pernah membaca risetnya Ibu Profesor Dr. Hajat Zakiyah Derajat.
Khususnya ibu-ibu kerepotannya diteliti, mulai bangun tidur sampai tidur kembali tidak kurang dari 130 kerepotan. Pasti ibu-ibu itu nemen repot ya, ojo seneni ae. Seakan contohnya tangi turu, bangun tidur 1 ke dapur, 2 menyalakan kompor, 3 ambil air belum mendidih ambil sapu, 4 nyapu-nyapu, sapu ditaruh, 5 mencucikan beras disucikan belum selesai, mencucikan piring cingkir, 6 piring cingkir ditaruh, kemudian anak yang kecil nangis minta dimandikan, 7 mandikan anak belum selesai, bapak Joni bengok-bengok jaluk diraupi. Loh, ini kerepotan orang zaman akhir, sama-sama punya kerepotan. Karena kita masing-masing repot, tidak mungkin satu rumah sakit Panti Nirmala berkunjung satu persatu ke rumah satu-satu. Oh, sebulan tidak selesai. Kalau kita mengadakan silaturahim halal bihalal semacam ini, 1-2 jam praktis selesai, insya Allah. 2. Yang ketiga, faktor dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sedajenah anak manusia kak dinto keduan dosa. Ben sebagus-bagus orang yang sadit dosa. Engki kak dinto orang seporon mentak sapora. Ini grupnya mburi ini rumah sakit ini. Artinya semua anak manusia itu punya dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang berhalal bihalal, orang yang minta maaf. Orang hidup di dunia itu tidak ada yang suci, semua punya dosa. Bohong kalau ada ustadz, tukang ceramah, mubalek, kiai, ulama, pendeta, romo, pastor, pedanda, rahib, biksu, biarawan, biarawati tidak punya dosa. Bohong, itu manusia. Walaupun pendeta, walaupun romo, pastor, kiai punya dosa. Cuma kiai ulama itu dosanya dengan kita lain. Kalau kiai itu punya dosa 1 kintal, orang Nirmala dosanya 50 ton. Semua itu punya dosa. Tidak ada orang yang suci. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucunya Adam itu punya dosa, punya salah. Kalau orang tidak pernah salah, bukan manusia, malaikat namanya. Benar terus malaikat, salah terus tidak pernah benar, bukan manusia, setan namanya. Kita itu kadang-kadang seperti malaikat, kita kadang-kadang seperti setan. Tapi orang Panti Nirmala yang sering setanan. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Abasement to cleave to them whenever they are found, except under covenant with Allah and covenant with men. Bisanya cuma itu dong. Gini saja ngapalkan 3 hari 3 malam. Manusia itu terkena dosa. Di mana saja kita kena dosa. Dosanya manusia itu 2 jalur, vertikal hablum minallah, horizontal hablum minan nas. Kita punya dosa sama Allah. Apa Pak contohnya? Nggak sholat 20 tahun, nggak puasa 15 tahun, dosa sama Allah. Dosa lagi ngebom orang, membunuh orang, itu dosa. Jangan dikira ngebom orang itu jihad. Habis ngebom orang guyu cengenges-cengenges jadi jihad. Oh jihad kakimu metel ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah ngajari ngebom orang. Muslim non muslim semua waktu Nabi itu dilindungi, diajarkan kasih sayang. Tidak pernah Nabi membunuh orang selain Islam, tidak pernah. Nabi itu mengajarkan kasih sayang. Berarti ngebom orang itu dosa sama Allah.
Dosa lagi sama Allah apa Pak? Narkoba, minuman keras. Dosa lagi apa Pak? Jaran kepang, lundrukan, tandaan, tayub. Dosa lagi sama Allah. Al malingu wal nyolongu, al nyautu al barang rumah sakitu, al disikatu wal digondol muliu, al ilangu wal amblasu. Metu lewat pagar utama betetang, diperiksa sampai satpam, kenapa kamu orang kok mendak-mentek? Digerayai wetenge dadakno isine obat. Wah, iki maling, nyolong, itu dosa sama Allah. Jadi walaupun pimpinan rumah sakit tidak tahu kita nyolong barang rumah sakit, itu dosa sama Allah. Dosa lagi sama Allah apa Pak? Al pacar-pacaranu, wal sir-siranu, wal amrin-amrinanu, wis duwe bojo al selingkuh, alias al gendaan-gendaan. Itu dosa sama Allah. Lah dosa sama Allah semacam ini kita harus halal bihalal kepada Allah. Caranya bagaimana Pak? Caranya yang mengaku Kristen Katolik masuklah gereja, yang mengaku Hindu masuk pura, yang mengaku beragama Buddha masuk vihara, yang Konghucu masuk kelenteng, yang mengaku Yahudi masuk sinagog, yang mengaku Islam masuklah langgar, masuklah masjid, tobat sebelum kita mati. Semuanya itu akan mati, saya mati, bapak-bapak mati, Pak Effendi mati BCI. Pak dokter tak saya doakan sehat, panjang umur. Semuanya itu akan mati, terutama yang rambutnya putih-putih itu. Sudah dekat itu. Tapi ya gak mesti rambut putih mati dulu, yang rambut hitam kamu jangan gaya-gaya. Sekarang ini malaikat Israel lebih suka mencabut nyawanya anak muda berambut hitam. Kalau orang tua-tua seperti saya, seperti Pak Effendi, gak pakai amper. Bandingannya yang muda mati 17, yang tua mati cuma 3. Ayo kalau tidak percaya hitung. Masih muda mati 1 Poppy Mercury, nomor 2 Sukma Ayu, nomor 3 Nika Ardila, nomor 4 Aldarisma, nomor 5 penyanyi dangdut Ebim Ngesti umur 17 tahun mati, nomor 6 bintang sinetron kecelakaan sepeda motor umur 19 tahun mati, 16 pelawak masih muda mati di Singapura Olga Saputra, nomor 17 anggota DPR pusat masih muda mati, siapa? Aji Mas Said. Nomor 18 masih muda mati, istrinya Saiful Jamil, siapa Pak? Siapa? Virginia Anggraini. Itu rata-rata muda-muda yang tua mati cuma 3 orang. Siapa Pak? Tua mati di siapa? Tua mati 3 orang. 1 Mbah Surip, nomor 2 Mbak Marijan, nomor 3 Mama Loren. Ayo yang kita Islam-Islam sebelum mati tobat, ngalanggar, jalur sepura minta maaf pada Allah. Terutama yang Islam-Islam, jangan kalah dengan orang-orang Cina. Saya itu kan setiap bulan sekali ceramah di TKW, di TKW, TKI, tiap bulan saya ceramah di Hong Kong, di Korea, di Taiwan. Habis ceramah saya keliling ke Wan Chai, ke Mongkok, ke Shenzhen, ke Macau, ke Xinjiang, ke Kanton, Beijing, ke Kowloon. Ternyata orang Cina itu banyak yang Islam. Bahkan Jawa, Indonesia itu dulu sebelum Islam, agama nenek moyang kita Hindu, yang mengislamkan orang Cina. Kalau bapak-bapak lewat di Surabaya, Pandaan, ada masjid Muhammad Chenghu. Itu Laksamana Chenghu, jenderal daratan Cina yang mengislamkan orang Jawa. Saya keliling ke sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang akan saya naik kereta api cepat bawah tanah. Saya nggak tahu kalau jejer saya itu orang wanita Muslim. Dia bilang, "Excuse me sir, may I disturb you for a moment?" Maaf Tuhan, bolehkah aku mengganggu kamu sebentar? Saya jawab, "What should I do for you, madam?" Apa yang harus aku lakukan untukmu, wahai nyonya? Dia bilang ke saya, "I am a Muslim. I want to pray. It is time for prayer right now. Would you please go there for a moment? I want to pray in the church."
Beda orang adzan maghrib kula iso minggir. Ada orang adzan maghrib saya disuruh minggir. Akhirnya saya minggir gini. Wanita RRC itu membuka bungkusan yang dibungkus isinya sajadah dan rukuk. Masya Allah. Akhirnya dia sholat di atas kursi kereta api. Dilihat ribuan orang, tidak malu, tetap sholat. Cuma orang Cina itu kalau sholat lagu-lagunya lagu Cina. Contohnya apa? Contohnya begini. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Langsung saya jawab dalam hati saya jawab, hayya. Selesai sholat saya tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, how long have you converted to the Muslim? Sudah berapa lama kau masuk Islam? I have converted to the Muslim about 3 months ago. 3 bulan lalu saya masuk Islam. What is your complete name, please? Siapa nama lengkapmu? My full name is Khadijah Tan Tiong Liang. Nama lengkapku adalah Khadijah Tan Tiong Liang. Lu itu terus ulang sholatnya gak tahu telat. Kita sih kecil-kecil mulai Islam mulai cilik sholat tuh nang langgaro nang masjid tobat kepada Allah. Jadi kalau kita dosa sama Allah gak perlu minta maaf sama kiai sama ulama. Yang Islam masuk langgar masuk masjid, yang Kristen Katolik masuk gereja. Insya Allah. Nama Widarwati. Selanjutnya nomor 1622, ada namanya Husnul, Linen Lantai 5 Unit 3. Ada yang terakhir sebelum bandnya Mas Yusron tampil, nomor 1659. 1659 Ada 1659 sorry. ada. Yang belum dapat masih banyak.
hari